Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Fitriani Siregar, salah satu guru SMA Negeri 20 Sipirok, akan memaparkan materi teks ceramah Bahasa Indonesia kelas 11. Adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari pada pembelajaran pada kali ini, yaitu 36 menganalisis isi struktur dan kebahasaan teks ceramah. Kemudian 46 mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Adapun tujuan pembelajaran, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu: 1. Menganalisis isi dan struktur dalam teks ceramah secara berkelompok dan komunikatif selama proses pembelajaran dengan jujur. 2. Menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah secara berkelompok dan komunikatif selama proses pembelajaran dengan bekerja sama. Sebelum mempelajari materi ini, cobalah untuk mencermati gambar berikut. Menganalisis isi dan struktur teks ceramah. Teks ceramah biasanya berkenaan dengan informasi tentang beragam kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, maupun kesehatan. Teks ceramah biasanya memiliki pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petua secara lisan. Halayak yang mendengarkan pun bisa siapa saja, tetapi umumnya halayak dari teks ceramah bersifat spesifik karena umumnya di komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Adapun struktur teks ceramah itu ada 3. Yang pertama, pendahuluan atau tesis yang berisi tentang isu, permasalahan, ataupun pandangan umum penulis. Yang kedua, ada bagian isi yang merupakan rangkaian argumen yang berisi tentang pendapat-pendapat ataupun fakta. Yang ketiga, ada penutup atau penegasan yang berisi tentang simpulan dan rangkuman. Kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks ceramah itu ada 7. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama, contohnya saya, aku, kami. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti orang kedua atau sapaan, contohnya hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi sebab dan akibat. Contohnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Kaidah kebahasaan yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Contohnya, seperti itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Yang kelima, menggunakan kata-kata teknis. Contohnya, sarkastis, tata krama, eufemistis, kesantunan berbahasa, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, menggunakan kata kerja mental. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menyimpulkan, berasumsi. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Adapun langkah-langkah menyusun teks ceramah, yang pertama itu menentukan topik, yang kedua merumuskan tujuan ceramah, yang ketiga menyusun kerangka ceramah, dan yang keempat mengembangkan kalimat berdasarkan kerangka. Adapun manfaat ceramah dalam kehidupan kita sehari-hari, yang pertama itu memberikan informasi dan pengetahuan, yang kedua memberikan motivasi dan semangat hidup, yang ketiga bimbingan rohani dan kesehatan mental,
4. Tempat bersilaturahmi. 5. Berbagi dan mengamalkan ilmu. 6. Melatih kemampuan berbicara. 7. Menambah relasi. Ya, demikian yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.